Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat-semangat banget ya kalian. Oke nih, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Dari Septi hadir? Hadir Ibu. Oke, Ratu hadir? Hadir Ibu. Oke, Nabila hadir? Hadir Ibu. Firlinda hadir? Oh, hadir Ibu, maaf. Oke, Firlinda. Tiara hadir? Hadir Ibu. Oke, Dava hadir? Dava hadir? Dava belum join Ibu. Wah, sepertinya kita menunggu Dava ya. Tapi Ibu lanjut nih. Putri hadir? Hadir Ibu. Oke, Azia hadir? Hadir. Azia hadir? Azria hadir Ibu. Azria? Hadir Ibu. Oke. Sasha hadir? Sasha? Hadir Ibu. Oke. Dava sudah hadir? Wah, sepertinya Dava masih terkendala ya anak-anak. Jadi kita melanjutkan saja. Siapa tahu nanti Dava bisa bergabung bersama kita. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya nih, kira-kira kalian masih ingat nggak materi minggu lalu tentang bangun ruang? Siapa yang masih ingat? Udah lupa Ibu. Wah, kok dilupain? Wah, iya nih, Firlinda angkat tangan. Maaf, Putri angkat tangan. Ayo, Putri masih ingat materi minggu lalu? Iya Ibu. Kalau menurut aku ya Bu, yang kemarin udah dijelasin itu bangun datar itu kayak bangun datar maaf Bu, bangun ruang itu bentuk bangunan yang ada ruangan dan volumenya. Contohnya tuh kayak kubus, balok, terus yang kayak topi pesta ulang tahun itu apa Bu namanya Bu? Kerucut ya? Benar. Iya itu Bu, yang aku tahu sih Bu. Oke, Putri benar. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Putri. Oke, anak-anak yang lain ada yang masih ingat materi minggu lalu? Aku udah inget Bu, diingetin Putri. Wah, apa tuh Firlinda? Ya, tadi bangun ruang bangun ruang itu, contohnya itu yang kayak kubus, balok, yang punya panjang, lebar, dan tinggi, Bu. Oke, benar ya anak-anak. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu punya sesuatu nih. Tara! Ini adalah contoh kemasan pasta gigi. Nah, kira-kira anak-anak tahu nggak sih ini termasuk bangun ruang apa? Ayo, Kubus bukan coba itu. perhatikan. Belum tepat. Ayo, siapa lagi yang tahu? Balok ya, Bu. Wah, benar balok. Jadi, kemasan pasta gigi ini merupakan bangun ruang balok. Nah, kira-kira coba kalian cari atau amati benda yang ada di samping kalian yang berbentuk bangun ruang balok. Silahkan tunjukkan bendanya kepada Ibu ya. Ibu, aku punya nih. Wah, itu apa? Ini stabilo Ibu. Wah, benar. Yang lain? Oh, aku juga punya. Ini Wah, Putri bungkus punya apa, makan. Putri? Tapi Wah, lebih besar iya, gitu, Bu, benar. dari yang pasta gigi. Oh, benar. Tapi benar ya, anak-anak itu merupakan bangun ruang balok. Yang lain, Firlinda itu apa, Firlinda? Wah, Firlinda. Ini aku
baterai laptop, Ibu. Ah iya, itu terdapat bentuk bangun ruang baloknya ya anak-anak. Yang lain ada lagi? Ayo nih, siapa yang belum? Wah, Sasha punya apa, Sasha? Bungkus dari penghapus, Ibu. Ah, benar-benar. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari luas permukaan balok. Oke, kalian perhatikan lagi ya. Ketika pasta gigi ini ibu buka, maka akan menghasilkan sebuah kerangka dari balok. Mari kita perhatikan ya. Nah, seperti gambar yang di layar ya, anak-anak. Jadi, kerangka balok ini akan tersusun dari bungkus pasta gigi. Nah, kita bisa perhatikan nih, dari sini akan muncul banyak pertanyaan dari anak-anak, kira-kira apa sih dari kerangka ini kita bisa menghasilkan apa atau menentukan apa. Oke, nah di sini untuk membahas lebih lanjut, Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Pertama, itu ada Septi, Ratu, Nabila, dan juga Firly. Kelompok kedua, itu ada Tiara, Dava, dan Putri. Kelompok ketiga, ada Azkia, Azria, dan Sasha. Nah, kelompok ini kalian dianjurkan untuk berdiskusi bersama-sama untuk mengerjakan lembar kerja. Lembar kerja ini, Ibu akan mengambil penilaian yang akan dimasukkan ke dalam nilai dari materi bangun ruang balok. Nah, dari sini, Ibu akan menjelaskan apa saja yang menjadi aspek penilaian dalam materi bangun ruang balok. Yang pertama adalah pemahaman anak-anak terhadap konsep luas permukaan balok. Kemudian ada kebenaran jawaban dari soal yang Ibu berikan yang terdapat pada lembar jawaban. Proses untuk menghasilkan jawaban yang benar itu anak-anak. Jadi anak-anak di sini akan diarahkan untuk menghubungkan konsep antara yang satu dengan yang selanjutnya. Maka ketika benar, maka akan mendapatkan nilai skor sempurna yaitu 6. Kemudian untuk kebenaran jawaban, ada skor tertinggi ada 8 dan proses perhitungan skor tertinggi ada 6. Nah, skor maksimal yang akan anak-anak peroleh ketika mendapatkan skor tertinggi akan memperoleh 20 skor dan membuat ruang diskusi untuk kalian berdiskusi bersama kelompok. Nah, kalian dipersilakan untuk memasuki ruang diskusi tersebut. Nah, untuk mengerjakan lembar kerja soal yang Ibu berikan, Ibu memberikan waktu sebanyak 30 menit dan Ibu akan melakukan pengecekan di setiap kelompoknya. Oke, untuk anak-anak dipersilakan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Oh iya, kenapa Putri? Ibu, aku mau tanya, terus dapat lembar itunya dari mana, Bu? Ibu kirim di kolom chat atau gimana? Oh iya, nanti Ibu akan mengirim melalui grup kelas ya anak-anak. Anak-anak bisa mengunduh lewat grup kelas. Baik, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, Putri. Apa ada lagi? Jika tidak ada, dipersilahkan ya kepada anak-anak untuk bergabung ke ruang diskusi yang sudah Ibu siapkan sesuai dengan kelompoknya. Oke, anak-anak kelompok 1, bagaimana hasil diskusinya? Apakah kalian mengalami kesulitan? Iya, Ibu. Di sini kelompok 1 mengalami kesulitan, Ibu. Bukan Di bagian kesulitan. mana? Iya, Ibu. Jadi kelompok 1 tuh bingung. Di tengah-tengah ini kan ada lambang pagar ya. Terus ada angka 0 juga sama yang X. Nah, itu tuh maksudnya apa, Ibu? Nah, Ibu jelasin dulu ya. Jadi tanda pagar di sini, kan di sini ada 2 nih. Sedangkan sisinya itu beda. Tanda pagar sama X ini mengartikan kalau sisinya ini, 2 sisi ini sama atau kongruen gitu. Itu Oh, anak-anak. oh Apa ada begitu. lagi?
Berarti karena ini bentuknya beda-beda, rumusnya beda juga atau tetap sama, Ibu? Tergantung dari bentuk sisinya. Nah, anak-anak bisa memperhatikan dari bentuk sisinya nih. Nah, kita perhatikan sisi ADEH dengan CDGH. Nah, sisi ini kan memiliki bentuk yang berbeda, maka akan menggunakan rumus yang berbeda pula. Iya kan? Gitu ya, Ibu. Iya kan? Oke, Oke, Ibu. Makasih, Ibu. oke, apa ada lagi? Sudah cukup, Ibu. Oke, ya, semangat kelompok 1 untuk mengerjakan latihannya. Ibu mengingatkan ya, waktu kerja kelompoknya tinggal 10 menit. Semangat. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Oke, Ibu akan ke kelompok lain dulu ya. Jadi kalian dipersilakan untuk melanjutkan kerjasamanya. Ibu tinggal terlebih dahulu. Oke, Siap, Ibu. Ibu. Terima kasih, Terima Ibu. kasih. Ya, sama-sama. Halo anak-anak kelompok 3, apa Halo, kalian Ibu. mengalami kesulitan? Wah, mengalami kesulitan nggak nih? Ibu, kami masih bingung. Ya, di bagian mana? Kalau yang kita tangkap itu kongruen itu kan sama. Kalau menurut Ibu gimana sih? Apa itu kongruen itu, Bu? Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan ya. Jadi, benar nih apa pendapat kalian? Apa kongruen itu sama ya, Bu? Nah, kongruen itu sama anak-anak. Kalian bisa memperhatikan kerangka balok yang ada. Ya, di sini Ibu kasih contoh ya. Di sini kan sudah ada lambang pagar nih antara di sisi ADEH dengan DCFG. Nah, di sini kan memiliki tanda pagar nih dua-duanya. Artinya itu sama. Nah, bisa dilihat kan dari bentuknya. Dari bentuk sisi ini kira-kira mereka memiliki bentuk yang sama nggak sih? Nah, kalau misalkan jawabannya sama, berarti jawabannya artinya mereka kongruen antara dua sisi itu. Jadi kongruen itu artinya sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Ibu. Makasih ya, Ibu. Oke. Berarti itu kongruen itu bidang-bidangnya gitu ya, Bu? Iya, bisa dilihat dari bentuk gambar dan juga dari gambarnya ya anak-anak. Jadi kalau misalkan gambarnya sama ataupun kalau di sini kan kerangkanya sudah ada nih tanda-tandanya. Nah, kita bisa melihat nih, wah ternyata ini kongruen dengan ini. Nah, kita bisa menyimpulkan dengan itu. Oke, apa ada lagi? Baik, Ibu. Cukup. Terima kasih. Kita sudah cukupkan. Ibu akan mengingatkan ke kalian bahwa waktu diskusinya tinggal 5 menit lagi. Jadi kalian dipersilahkan untuk melanjutkan pembahasan dengan kelompok. Nah, ketika sudah selesai, kalian silahkan bergabung lagi ke room utama. Oke, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, semangat kelompok 3. Ibu akan mengunjungi ke kelompok lain. Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, mari kita bahas bersama. Nah, sebelum membahas, Ibu mau tanya nih, dari latihan yang Ibu berikan, apa kalian mengalami kesulitan? Atau merasa kesulitan nggak nih untuk pembahasannya? Iya, Bu, tadi sedikit kesulitan, tapi pas nanya udah ngerti, Bu. Oke, baik. Yang lain juga seperti itu? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, karena kalian sudah melakukan diskusi bersama kelompok, Ibu ingin melihat hasil diskusi kelompok kalian. Kira-kira kelompok berapa nih yang mau menunjukkan hasil diskusinya? Wah, Sasha nih kelompoknya Sasha. Dipersilahkan kelompoknya Sasha. Iya, Ibu. Izin share.
Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasha Edina Sofa, perwakilan dari kelompok 3, akan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kami diskusikan. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Azkia Ajara, yang kedua saya sendiri, Sasha Edina Sofa, dan yang terakhir ada Siti Azria. Nah, setelah kami berdiskusi di sini, langsung ke bawah aja Azria. Nah, yang ditanyakan kan pada balok ABCDEFGH terdapat berapa pasang persegi yang kongruen. Nah, dari hasil diskusi kami itu terdapat 3 pasang persegi yang kongruen. Persegi ABCD itu kongruen dengan persegi FEHG. Kemudian persegi ADHE itu kongruen dengan persegi BFGC. Dan yang terakhir ada persegi ABFE itu kongruen dengan persegi HGCD. Kemudian untuk luas permukaan baloknya ini itu ada L0 ditambah L pagar ditambah LX itu ditambah lagi L0 ditambah LX L pagar ditambah LX. Nah, kan itu udah ditambahin jadinya 2L0 ditambah 2L pagar ditambah 2LX. Kemudian di 2L0 ini coba ke atas lagi aja. Ini teman-teman di sini L0 itu ada ABCD sama FEHG. Nah, di situ kan panjang terus atasnya lebar, berarti panjang kali lebar. Nah, itu di sini. Kemudian yang L pagar juga di situ ada lebar, kemudian tinggi, berarti lebar dikali tinggi. Begitupun dengan yang LX itu panjang kali tinggi, itu bisa dilihat dari si jaring-jaring yang ada di layar ini. Kemudian setelah itu kan ini sama nih 2, jadi dikedepanin 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Jadi kita mendapatkan luas permukaan balok itu rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke. Dari kelompok lain, apakah memiliki jawaban yang berbeda? Kelompok Sama, 1 Ibu. dan kelompok 2 nih, jawabannya oke, sama. Oke, Ibu akan sedikit menjelaskan ya anak-anak. Nah, jadi dari bungkus Epsodent ini, kan tadi sudah dijelaskan tuh ya, akan ketika dibuka maka akan menghasilkan sebuah kerangka balok. Nah, dari kerangka balok ini terdapat 2 jenis bangun. Yang pertama itu ada persegi dan juga ada persegi panjang. Dari kerangka tersebut, kita bisa menentukan jumlah sisinya. Jumlah sisi balok jadi ada berapa? Kita misal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi balok itu memiliki 6 sisi. Nah, untuk luas permukaannya sendiri itu dilihat dari kelompok yang dari pembuktian yang sudah kelompok 3 temukan tadi dan juga kalian temukan. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini itu materi yang Ibu sampaikan. Oke, sebelumnya apa ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika tidak ada, Ibu penasaran nih, kira-kira kesan dan pesan kalian apa sih setelah mempelajari materi tentang balok, bangun ruang balok? Siapa yang mau ngomong? Pesan-pesan kalian setelah belajar materi tentang bangun ruang balok.
Oke, siapa nih yang mau mengungkapkan pesan dan pesannya setelah mempelajari materi balok? Ayo, siapa? Kalau nggak ada, Ibu. Oh iya, Firlinda. Ayo, Firlinda, apa pesan-pesan kamu setelah mempelajari materi balok? Kesannya seru karena ada animasinya, lucu. Terus pelajarannya saya jadi makin tahu rumus-rumus dari luas permukaan balok. Oke, yang lain ada lagi? Tasya juga nih, apa nih Tasya? Pesanmu. Jadi kalau dari Stasia setelah pembelajaran ini jadi tahu ternyata bungkus Pepsodent itu bangun sama dengan bangun ruang balok. Terus juga dari LKPD tadi jadi tahu rumus luas permukaan balok itu kayak gimana. Udah sih Ibu, itu aja. Terima kasih. Oke, bagus. Sebelum Ibu menyudahi pertemuan kali ini, kira-kira ada nggak ya dari kalian yang mau menyimpulkan materi yang telah kalian terima hari ini? Ayo, siapa yang mau? Oke, Azri, ya dipersilakan. Iya, makasih Ibu. Jadi dari materi hari ini yang bisa saya simpulin itu kalau bungkus Pepsodent itu berbentuk bangun ruang balok. Nah, terus bangun ruang balok ini memiliki 6 sisi dengan 3 sisi yang masing-masingnya itu kongruen. Nah, dari sisi-sisi yang kongruen itu kita bisa tahu luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi. Terima kasih, Ibu. Oke, cepat kasih tepuk tangan buat Azri ya. Oke, benar ya anak-anak, kesimpulan yang Azri ungkapkan. Nah, anak-anak sendiri bisa menyimpulkan atau membuat kesimpulan-kesimpulan lain. Untuk materi kali ini, Ibu cukupkan dan Ibu harapannya kalian tetap semangat untuk mengikuti pelajaran dan menemukan materi-materi lain yang lebih menarik dari ini. Dan nantinya semoga kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Ibu akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ibu tutup ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ibu.